Bapa, saat yang indah, kami ada sebagaimana Anda. Maka sebelum kamu berikan kami selain, kami adakan mesbah pribadi, mesbah keluarga. Dan kami bersyukur pagi hari ini, Engkau masih berikan nafas hidup, Engkau pelihara buat kami. Maka dalam adakan mesbah kami naikkan pujian penyembahan. Dan kami juga rindu untuk mendengarkan firman. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, Roh Kudus mengurapi kami dan lembutkan hati kami sehingga butir firman berkat buat kami dan kami boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom pagi. Mari sama-sama kita akan membuka firman Tuhan Yohanes pasal 9. Yohanes pasal 9 ayat 21 sampai ayat 41. Yohanes pasal 9 ayat 21 sampai 41. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat, kami tidak tahu. Dan siapa mereka mengatakannya, kami tidak tahu juga. Tanyakanlah kepadanya sendiri. Dia sudah dewasa, dia dapat berkata-kata untuk diri sendiri. Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut pada orang-orang Yahudi. Sebab orang-orang Yahudi telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Itulah sebabnya maka orang tuanya berkata, ia telah dewasa, tanyakanlah kepadanya sendiri. Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkatanya, katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang ini orang berdosa. Jawabnya, apakah orang ini orang berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal yang aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Kata mereka kepadanya, apakah yang diperbuatnya padamu? Bagaimana ia memelihara matamu? Jawabnya, telah kukatakan kepadamu dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi murid-muridnya juga. Sambil mengejek mereka berkata olehnya, engkau murid orang itu, tapi kami orang murid-murid Musa. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia kami tidak tahu dari mana ia datang. Jawab orang itu kepada mereka, aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah melekatkan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelihara mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Jawab mereka, engkau lahir dari sama sekali dalam dosa dan engkau hendak mengajar kami. Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian dia bertemu dengan dia dan berkata, percaya engkau kepada anak manusia? Jawab, siapakah dia? Tuhan, supaya aku percaya kepadanya. Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Jawabnya, aku percaya Tuhan. Lalu dia sujud menyembah. Kata Yesus, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Kata-kata didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ. Dan mereka berkata, yang apakah itu berarti bahwa kami juga buta? Jawab Yesus kepada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tapi karena kamu berkata, kami melihat, maka tetaplah dosa. Dapat kamu biarkan kita. Yang kita teks dikatakan pada ayat 31. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan melakukan kehendak Tuhan. Pagi hari kita berdoa. Hari kita menyembah kepada Tuhan, hari kita memohon kepada Tuhan. Tapi Alkitab menulis,
melainkan orang-orang yang saleh yang melakukan kehendak Bapa, orang itu akan didengar. Pagi hari kita doa, kita mohon kepada Tuhan satu kunci rahasia supaya kita didengar oleh Tuhan doa kita. Kita harus melakukan kehendak, melakukan kehendak Dia, bukan arti melakukan kehendak Dia, arti hidup sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Roma 8 ayat 14. Hidup sesuai dengan pimpinan Roh Kudus, arti kehendak Dia, bukan kehendak daging itu kebinasaan. Kita berdoa memohon Tuhan daging, walaupun daging itu sudah tahu bahwa udara kasih makan apa itu Tuhan saudara. Yang Tuhan mau pagi hari ini, doa saudara melakukan kehendak, melakukan kehendak Dia. Ini artinya hidup dalam pimpinan. Kalau kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus, pasti permohonan kita nggak ngaco, tapi permohonan kita sesuai dengan kehendak Roh Kudus. Tapi kalau kita lakukan kehendak daging, beda. Apa kita melakukan perkara-perkara dosa, Tuhan nggak akan dengar. Ingat, Tuhan tidak mendengar orang berdosa. Doanya tidak didengar. Tapi kalau kita melakukan kehendak Bapa, doa saudara, percayalah Tuhan sudah siapkan saudara. Tuhan akan kabulkan permohonan doa saudara kalau saudara melakukan kehendak Bapa. Kenapa? Karena doa saudara sesuai dengan Bapa. Pasti doa saudara, doa yang menyenangkan Dia. Dan berdoa kita hanya keinginan daging, karena keinginan daging hal-hal yang tak baik Tuhan tidak berkenan. Makanya penting kita berdoa sesuai dengan Bapa di surga, supaya doa kita didengar dan dikabulkan. Amin. Apa yang saudara minta sesuai dengan Allah. Kalau seorang ayah atau bapak atau anak meminta pisau, anak yang masih kecil tidak akan diberikan. Dan kalau dia minta, kalau sudah dewasa, tanpa dia minta, akan pisau akan diberikan. Sebab anak itu bukan mau kue atau potong buah, kemudian dia diberikan. Apa jadi kebutuhan saudara hari ini? Dia sudah siap. Amin. Terima dengan iman. Benar Bapa di surga, Engkau tidak mendengar doa orang-orang yang berdosa, tapi Engkau akan mendengar doa orang saleh dan melakukan kehendak Bapa di surga. Biar kami orang-orang saleh, orang-orang yang melakukan kehendak Bapa. Apa yang kami mohonkan kepada Engkau tahu kebutuhan kami. Maka kami serahkan anak-anak kami, suami kami, istri kami, cucu kami, serahkan segala usaha kami kepada Engkau. Engkau tahu kebutuhan kami besar. Engkau tahu pergumulan kami satu kala, Engkau tidak akan tinggalkan kami semua. Kami berjalan dengan iman, kami terima dengan iman bahwa Engkau disiapkan segala kebutuhan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kembalikan kami besok pagi dalam keadaan tubuh yang sehat, dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka yang bekerja di setempat, mohon belas kasihan Tuhan. Biar pandemi menjadi endemi dan tidak naik lagi virusnya, tetap semakin menurun dan ekonomi negara kami tetap kuat, tetap diberkati oleh Tuhan. Saudara kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus kepada saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.